tenangkanlah hati kami, supaya firman-Mu dapat berbicara kepada kami. Jauhkanlah segala sesuatu yang tercela dan yang tidak memuliakan Tuhan, supaya firman-Mu mengubah hidup kami. Lindungilah kami dari godaan dan tipu daya setan, supaya firman-Mu menjadikan kami semakin hari menjadi serupa dengan Kristus. Dan biarlah Tuhan Engkau menyatakan kemuliaan-Mu dalam jam pemberitaan firman pada sore hari ini. Dan segala sesuatu boleh ada di dalam kontrol dan kendali Tuhan. Dan Tuhan, biarlah menyatakan kehendak-Mu melalui firman yang akan dibacakan dan yang akan dijelaskan oleh hamba-Mu. Kami sekalian menjadi murid-Mu ya Tuhan, dan berbicaralah karena kami telah siap mendengar. Amin. Silakan duduk. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Filipi pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan bagi kita sekalian, saudara-saudara mendengarkan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini: hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah kamu dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosokkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan baginya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah firman Tuhan. Pada tahun 2001, Cambridge University Press menerbitkan sebuah buku berjudul Philippians From People to Letters. Buku yang ditulis oleh Dr. Peter Oakes ini. Peter Oakes adalah profesor perjanjian baru di University of Manchester. Di dalam buku ini ada dua hal penting yang digarisbawahi oleh Dr. Oakes terkait dengan situasi di Filipi pada abad pertama. Dan dua hal penting ini akan sangat menolong kita untuk mengerti keunikan paraenesis nasihat Paulus di dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Pertama, di dalam dunia Greko-Rom pada masa itu, seorang pendiri komunitas atau pendiri kota diasosiasikan dengan konsep patron. Pada masa itu seorang patron atau seorang pendiri kota, pendiri komunitas dianggap sebagai pihak yang paling berotoritas untuk mengatur komunitas itu, dan semua anggota komunitasnya wajib mendengarkan apa yang dikatakan oleh sang patron. Kedua, di dalam dinamika kondisi sosial budaya pada masa itu di dalam konteks Greko-Roman, sangat dominan budaya yang disebut dengan budaya hormat dan malu. Artinya setiap orang di dalam dirinya tertanam semacam keinginan untuk dihormati
dan menghindari apa yang disebut dengan sesuatu yang memalukan. Nah, di dalam budaya semacam itu, penderitaan, kesulitan, dan segala sesuatu yang terasosiasi dengan hal-hal itu dianggap sebagai antitesis dari otoritas. Dan bukan hanya itu. Pada tahun 2011, seorang penulis bernama John Dickson menulis sebuah buku berjudul Humilitas, A Lost Key to Life, Love, and Leadership. Dickson memperlihatkan bahwa di dalam dunia Greco-Roma, kerendahan hati atau humilitas bukan merupakan sebuah kebajikan yang dipuji. Saudara, tidak dipuji karena rendah hati pada abad pertama. Di dalam konteks semacam itu, greatness, kebesaran dari seseorang, apalagi seorang pemimpin, diraih melalui self-promotion, promosi diri, dan pengagungan diri. Seseorang tidak meraih rasa hormat komunitas dengan merendahkan diri. Nah, kita yang hidup dengan nilai-nilai kekristenan pada abad ini sudah terkondisi dengan core values mengenai kerendahan hati. Itu sebenarnya kalau ada orang yang meninggikan diri, kalau ada orang yang mempromosikan diri, alarm kita segera berbunyi. Tapi kalau saudara hidup pada abad pertama, saudara tidak dipengaruhi oleh nilai-nilai kekristenan. Orang yang merendahkan diri itu justru dianggap orang yang tidak berguna. Maka orang itu harus posting, harus membanggakan diri, harus mengatakan kepada publik, saya bisa ini, saya bisa ini, saya bisa ini, dan seterusnya. Self promotion. Nah, kenapa pengamatan-pengamatan budaya semacam itu sangat penting untuk kita memahami nasihat Paulus dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Karena pertama, semua pakar perjanjian baru sepakat bahwa Paulus adalah the founder, pendiri dari jemaat di Filipi. Dan sebagai founder, sebagai pendiri dari jemaat di Filipi, tentu saja jemaat di Filipi wajib untuk mendengarkan dan menghormati Paulus secara kultural. Tetapi di sisi lain, secara konsensus juga, para scholars dalam bidang perjanjian baru percaya bahwa ketika menulis surat ini, Paulus sedang berada di dalam penjara. Nah, memang ada perbedaan pendapat. Apakah Paulus sedang dipenjara di Roma, di Kaisarea, atau di Efesus? Saya pribadi percaya Paulus dipenjara di Efesus, tetapi itu isu minor dalam konteks ini. Dengan kata lain, di satu sisi Paulus sebagai founder harus dihormati, harus didengar. Orang-orang wajib untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh Paulus. Tapi di sisi lain, Paulus sedang mengalami satu situasi yang menurut culture pada masa itu you tidak layak dihormati karena you menderita. Jadi Paulus sedang berada dalam satu ketegangan situasi cultural ketika menulis surat Filipi kepada jemaat ini. Dan bukan hanya itu, yang ketiga, ketika Paulus menulis surat ini, jemaat di Filipi sedang ada di dalam perpecahan. Perpecahan terjadi di dalam jemaat bukan hanya karena akibat terjadi munculnya ajaran sesat, Filipi pasal 3, tetapi juga di antara anggota komunitas itu tidak ada orang yang mau merendahkan dirinya satu sama lain. Karena tentu saja dengan hidup di dalam culture Greco-Roman pada masa itu, merendahkan diri bukan merupakan sesuatu yang terpuji. Jadi apa gunanya saya merendahkan diri di dalam konteks itu? Setiap orang harus mempromosikan diri dan harus meninggikan diri di dalam konteks itu. Jadi Paulus mengalami penderitaan dan dengan demikian mengurangi otoritasnya terhadap jemaat, dan jemaat sedang
ada di dalam perpecahan karena mereka sedang menghidupi culture Greco-Roman pada masa itu, tidak mau merendahkan diri, tetapi mempromosikan diri dan tidak sehati sepikir. Dan dengan demikian Paulus menulis surat ini kepada mereka. Dengan kata lain, surat ini dimaksudkan untuk mengajak jemaat di Filipi berefleksi bahwa perpecahan, percekcokan yang sedang terjadi di tengah-tengah mereka bukan persoalan bahwa karena Paulus menderita dan kurang berotoritas maka kurang didengar, maka jemaat terpecah. Terjadi perpecahan karena mereka tidak hidup menurut nilai-nilai Kristus, melainkan hidup menurut nilai-nilai budaya yang ada di sekitar mereka pada masa itu. Nah, meskipun sedang terjadi goncangan di dalam jemaat Filipi, dan sedikit banyak goncangan itu dipengaruhi oleh asumsi budaya mengenai penderitaan, tetapi pada dasarnya hubungan Paulus dan jemaat itu adalah hubungan yang sangat intim. Jemaat ini sangat dekat di dalam hati Paulus. Paulus menyebut jemaat ini sukacitaku dan mahkotaku, dan bahwa mereka adalah orang-orang yang aku rindukan, pasal 4 ayat 1. Dan perhatian dan dukungan mereka terhadap Paulus dalam pelayanan menjadi salah satu alasan utama Paulus bersukacita. Bahkan saudara tahu, surat Filipi yang hanya 4 pasal ini, di dalamnya tidak kurang dari 16 kali kata sukacita, kairo, di dalam bahasa Yunaninya. Maka surat ini disebut juga sebagai surat sukacita. Paulus bahkan menulis surat ini dengan intonasi persahabatan yang sangat kuat. Salah satu contohnya pasal 2 ayat 1, Paulus menggunakan istilah penghiburan di dalam Kristus, atau lembut dan penuh belas kasihan. Dalam ayat 2 Paulus menggunakan istilah satu jiwa, one soul, yang dalam budaya Yunani Romawi, Greco-Roman pada masa itu digunakan untuk berbicara mengenai a deep and strong friendship, satu persahabatan yang sangat mendalam dan sangat kuat. Itu istilah satu jiwa di dalam dunia Greco-Roman. Itulah sebabnya surat ini bukan hanya disebut sebagai surat sukacita, tetapi juga disebut sebagai surat persahabatan, a friendship letter. Sama seperti kitab Amsal, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran, pasal 17 ayat 17. Tetapi juga kitab yang sama menyatakan seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah, pasal 27 ayat 6. Seorang sahabat sejati dalam konteks ini Paulus tahu kapan harus memukul dan tahu kapan harus menghibur. Seorang sahabat seperti Paulus memukul, tetapi pada saat yang sama memperlihatkan bahwa dia tetap mengasihi mereka dan mereka adalah sahabat-sahabatnya. Seorang sahabat yang tidak pernah memukul pasti bukanlah seorang sahabat yang sejati. Sebab hanya para penjilat yang selalu duduk di sampingmu dan mengatakan hal-hal baik mengenai engkau. Tetapi bukankah itu yang kita inginkan dari setiap orang yang ada di sekitar kita, bukan? Seorang sahabat seperti Paulus menegur jemaat di Filipi, tetapi jemaat di Filipi tidak pernah ragu bahwa Paulus mengasihi mereka. Kenapa? Karena dia menegur mereka, tapi pada saat yang sama dia memperlihatkan kesan yang sangat kuat bahwa teguran ini tidak meniadakan kasih, melainkan keluar dari kasih. Itulah Paulus di dalam surat Filipi. Dan saudara perhatikan ekspresi Paulus di dalam ayat 2 pasal 11, sempurnakanlah sukacitaku, complete my joy, merupakan sebuah ekspresi rebuke, teguran. Saudara mungkin pikir itu sebagai sebuah ekspresi yang romantis, tapi sebenarnya di dalam konteks surat ini itu merupakan sebuah teguran kepada sahabat-sahabatnya di dalam Tuhan. Di sisi lain, ekspresi sempurnakanlah sukacitaku diikuti dengan nasihat, dan inti dari nasihat itu
bahwa mereka mesti menyempurnakan sukacita itu dengan melakukan satu hal, dan hal itu adalah sehati, sepikir, like-minded, same mind, think the same thing. Itulah yang dimaksudkan dengan sehati sepikir. Kemudian Paulus menjelaskan sehati sepikir di ayat 5, hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Nah, saudara perhatikan kata kerja berpikir di sini berarti set your mind on something. Menaruh, menetapkan pikiranmu pada sesuatu. Dan sesuatu yang dibicarakan Paulus di sini itu bukan promosi, bukan ambisi, bukan gelar, bukan status, tapi Kristus. Menaruh pikiran dan perasaanmu, set your mind on Christ. Itu yang dikatakan Paulus di dalam teks ini. Menetapkan pikiran, memfokuskan pikiran, dan memusatkan pikiran kepada Kristus. Artinya, di dalam surat ini Paulus bicara tentang sehati sepikir, berarti memusatkan, memfokuskan, menetapkan pikiran hanya kepada pikiran Kristus dan sikap Kristus. Itu yang dikatakan Paulus di dalam teks ini. Kemudian di dalam ayat 6 sampai dengan ayat 11, Paulus bicara tentang 3 aspek yang mengkarakterisasi orang yang menaruh pikiran kepada Kristus atau sikap Kristus, dan itu harus diteladani oleh jemaat di Filipi. Pertama, Kristus tidak memiliki sikap yang egois. Kristus tidak selfish, tidak memikirkan dirinya sendiri, tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi merendahkan dirinya menjadi hamba dan hidup taat, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Itu ayat 6 sampai dengan ayat 8. Kedua, kebesaran dan keagungan, greatness, tidak diraih dengan self promotion, tidak diraih dengan promosi diri. Kebesaran atau greatness tidak diraih dengan self boasting, membanggakan diri seperti yang diasumsikan di dalam culture Greco-Roman pada masa itu, tetapi persis melalui humilitas, kerendahan hati yang dibicarakan di dalam ayat 9 sampai dengan ayat 11. Jadi tidak egois, tidak selfish, tidak mementingkan diri, dan merendahkan diri sebagai antitesis dari self promotion dan self boasting. Dan yang ketiga, tujuan dari humilitas itu bukan untuk melayani self-centeredness, keberpusatan pada diri sendiri. Maksudnya begini, ada orang yang memperlihatkan sikap rendah hati, meskipun sebenarnya dia tidak rendah hati, tapi memperlihatkan sikap rendah hati supaya apa? Supaya orang bilang, wah ini orang rendah hati. Jadi orang menggunakan humilitas, kerendahan hati, untuk melayani self-centeredness-nya dia. Jadi deep down, jauh di dalam hatinya, sebenarnya dia ingin orang melihat bahwa dia seorang yang rendah hati. Tapi jadi apa yang dia perlihatkan? Perilaku kerendahan hati itu tidak sama dengan kerendahan hati itu sendiri. Sebab orang bisa berpura-pura bersikap rendah hati. Paulus ketika bicara tentang tujuan dari humilitas, itu tidak dimaksudkan untuk melayani self-centeredness, keberpusatan pada diri sendiri, dan ini merupakan dosa dari semua orang. Kita semua hidup dengan berpusat kepada diri kita sendiri. Kita berpikir bahwa I am the center of this universe. Akulah pusat alam semesta ini, dan semua orang harus hidup untuk melayani keinginanku. Begitu mereka tidak hidup melayani keinginanku, maka you are my enemy. Kamu adalah musuh. Dan itu persis merupakan antitesis
dari humilitas yang dibicarakan Paulus di dalam ayat 9 sampai dengan ayat 11. Maka di dalam ayat 11 Paulus bicara tentang tujuan dari orang menaruh pikiran kepada Kristus dan sehati sepikir di dalam Kristus, dan tidak egois dan tidak selfish dan tidak membanggakan diri dan merendahkan diri. Tujuan dari semua itu bukan aku dan kamu, tapi kemuliaan Tuhan, kemuliaan Allah. Ayat 11. Maka kenapa pertanyaan pertama di dalam Katekismus Westminster, apakah tujuan hidup manusia yang tertinggi? Di dalam Katekismus itu dijawab, memuliakan Allah dan menikmati Dia selamanya. Itulah mindset Yesus Kristus yang harus dihidupi oleh jemaat di Filipi. Nah, dengan menetapkan pikiran kepada Kristus dalam 3 aspek itu, Paulus bicara tentang aplikasinya di dalam ayat 3 dan ayat 4. Apa yang terlihat ketika mereka menetapkan dan memusatkan pikiran kepada Kristus? Nah, kadang-kadang waktu kita baca ayat Alkitab, kita pikir begini, oke, saya lakukan eksegesis, baru nanti saya pikirkan aplikasi. Memang di dalam banyak teks itu begitu. You lakukan penggalian eksegesis, pikirkan implikasi-implikasi teologisnya, prinsip-prinsip teologisnya, kemudian you pikirkan tentang situasi jemaat di mana you akan aplikasikan prinsip-prinsip itu secara konkret bagi mereka yang mendengarkan khotbah. Tapi yang menarik dari teks ini adalah you tidak perlu capek-capek pikir tentang aplikasinya. Paulus sudah ngasih tahu apa aplikasi dari prinsip sehati sepikir di dalam Kristus yang tadi dia sudah jelaskan. Dan itu ada di dalam ayat 3 dan ayat 4. Pertama, apa yang akan terlihat ketika mereka menetapkan dan memusatkan pikiran kepada Kristus? Pertama, mereka akan membuang 2 hal. Mereka akan membuang self ambition, ambisi-ambisi yang egois, atau personal agenda pribadi yang sebenarnya akan memimpin kepada personal goal, dan mereka akan membuang keangkuhan, kesombongan, karena keangkuhan dan kesombongan membuat orang mengejar personal glory. Jadi dari personal agenda kepada self ambition, kepada personal goal, dan memimpin kepada personal glory. Itu yang harus dibuang ketika orang menaruh pikiran kepada Kristus. Membuang self ambition, meminimalisasi, mengeliminasi, menihilisasi personal agenda, personal goal, dan berperang untuk tidak meraih personal glory di dalam mengikuti Tuhan maupun di dalam melayani Tuhan. Apakah itu sulit dimengerti? Tidak. Apanya yang sulit? Sulit dilakukan. Sulit dilakukan. Kedua, dengan membuang 2 hal itu, membuang self ambition dan tidak mengejar personal glory. Yang kedua, mereka akan memperlihatkan 2 hal. Yang pertama, mereka akan menganggap orang lain lebih utama dari diri mereka sendiri dan mengembangkan sikap respect for one another, menghormati satu sama lain. Menganggap orang lain lebih utama dari diri sendiri, dan mereka mengembangkan sikap respect for one another. Itu yang pertama. Kemudian mereka akan juga memperlihatkan hal yang kedua, yaitu mereka akan mendahulukan kepentingan orang lain atau kepentingan orang banyak ketimbang kepentingan pribadi. Ketimbang kepentingan pribadi. Dan memang itu sangat logik. Kalau you mendahulukan, menganggap bahwa orang lain lebih penting dari kamu, dan itu tidak sama dengan you senyum-senyum, tunduk-tunduk begini, itu banyak munafik. Bukan itu.
Tapi itu terlihat dari bagaimana kamu hidup, bagaimana kamu menggunakan apa yang kamu miliki, dan bagaimana kamu membuat rencana, dan bagaimana kamu merancang satu visi untuk banyak orang. Itu akan terlihat di situ. Itu tidak terlihat yang kamu bicaranya seperti bencong. Jadi orang berpikir bahwa lemah lembut itu berarti berbicara seperti bencong, tidak perlu marah-marah. No, bukan itu. Logiknya adalah kalau you menganggap orang lain lebih penting, maka pikiranmu itu bukan lagi pada dirimu, tapi pada orang lain. Dan karena pikiranmu pada orang lain, maka itu akan mendrive motifmu, mendrive energimu, mendrive apapun yang kamu lakukan untuk mendahulukan kepentingan orang banyak. Kenapa orang sulit memberi? Karena I am the center of this universe. Kenapa orang sulit berkorban bagi orang lain? Because I am the center of this universe. Kenapa orang sulit untuk mementingkan kepentingan orang lain ketimbang kepentingannya sendiri? Karena saya adalah pusat dari dunia ini. Dan di dalam teks ini Paulus tidak bicara dengan istilah-istilah filosofis yang jelimet dan tinggi dan hanya bisa dimengerti oleh para scholar. Tidak. Paulus bicara dengan sangat sederhana, tetapi persis kesederhanaan kata-kata Paulus menghantam tembok raksasa yang kita bangun untuk membentengi egoisme kita, self-center kita, personal glory yang hendak kita raih. Dan mungkin saat kita mendengarkan kata-kata yang sederhana ini, kita perlu mulai mengambil palu untuk mengetok 1, 2, 3, 10, 100, 1000. Bukan untuk mengetok kepala orang lain, tapi mengetok tembok self-centeredness yang telah kita bangun bertahun-tahun untuk melindungi diri kita sendiri. Sudah saat kita sekalian memiliki satu palu tidak terlihat di tangan kita untuk mulai mengetok, bukan mengetok kesenangan orang lain, mengetok kenyamanan orang lain, mengetok kepala orang lain, tetapi mengetok tembok raksasa yang telah kita bangun untuk membentengi diri kita selama bertahun-tahun, dan kita hidup bak ratu dan ratu di dalamnya, dan berpikir bahwa kita adalah pusat dari dunia gelembungan sabun yang kita bangun dengan tembok fantasi itu. Ketok tembok itu dan robohkan, maka engkau akan hidup bagi orang lain demi kemuliaan Kristus. Amin. Amin.